Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Sobat Lisivet dimanapun Anda berada. Senang berjumpa dengan Sobat Lisivet di kesempatan hari ini melalui acara Lisivet Menyapa. Lisivet Menyapa merupakan sebuah program talk show yang menghadirkan narasumber kompeten di bidang kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner yang akan membahas mengenai perakitan, standar, dan juga pengujian di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Sobat Lisivet, pada edisi Lisivet Menyapa hari ini, kita berada pada edisi 7, yakni membahas mengenai fasilitas di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner atau BRMP Veteriner. Fasilitas ini adalah salah satu laboratorium yang ada di dalamnya, yakni di Laboratorium Virologi. Sobat Lisivet, pada edisi Lisivet Menyapa hari ini, saya Trio Satrio akan menemani Sobat Lisivet sebagai host pada perbincangan mengenai Laboratorium Virologi. Nah, narasumber yang akan kita undang hari ini adalah Dr. Hewan Inggar Setiasyah Audini, MSI, sebagai Manajer Teknis Laboratorium Virologi BRMP Veteriner. Dok Inggar, mari kita sapa dulu nih Sobat Lisivet yang ada dimanapun di seluruh Indonesia. Halo Sobat Lisivet. Dok Inggar, kayaknya baru pertama kali nih ya kita ketemu di program Lisivet Menyapa. Ya, baru pertama kali. Iya nih, Dok Inggar gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Sehat. Nah, Dok Inggar, hari ini kita akan membahas mengenai Laboratorium Virologi nih Dok. Tapi sepertinya Sobat Lisivet pun masih agak-agak, apa sih virologi ini Dok? Virologi itu sebenarnya cabang biologi, salah satu cabang biologi yang dia mempelajari tentang virus, namanya aja virologi ya, jadi virus. Nah, virus itu apa yang kita pelajari banyak banget. Contohnya salah satunya dari mulai strukturnya dia gimana, kemudian dia gimana karakteristiknya, karena satu virus dengan virus yang lain karakteristiknya beda banget, nggak sama-sama sekali. Kemudian bagaimana cara dia menginfeksi inangnya, kemudian bagaimana hubungan dan interaksi si virus ini dengan inangnya, ini tentu beda-beda ya, semua virus nggak sama. Kemudian hubungan antara virus dengan vektornya, vektor itu bagaimana dia bisa menularkan virus dari satu tempat ke tempat lain dari lewat vektor gitu ya. Kemudian patogenesisnya kayak apa sih? Nah, masih banyak lagi sebenarnya, tapi beberapa itu aja udah banyak ya. Wah iya betul ini Dok, virus ya Dok ya. Kalau sekarang itu virus itu bisa menyerang apa aja sih Dok? Virus itu bisa menyerang manusia yang pasti ya, karena semua udah pada tahu ya kalau virus itu menyerang manusia. Kemudian menyerang hewan juga, penyakit hewan itu juga salah satunya dari virus. Kemudian tumbuhan itu juga bisa terserang virus. Nah, virus sendiri itu bisa berubah loh. Jadi virus yang sekarang itu mungkin bisa berubah karakternya 5-10 tahun lagi bisa berbeda. Otomatis vaksin yang ada di tahun ini nih, di zaman ini nih, mungkin 10 tahun lagi udah nggak terlalu berfungsi dengan baik gitu ya, harus diperbarui. Itu biasanya disebut dengan mutasi gen. Kalau pernah dengar mutasi gen ya, itu dia berubah karakternya begitulah. Kalau pernah dengar virusnya jadi lebih ganas, nah itu mutasi gen kemungkinan. Dan ya harus dicegah dengan melindungi, kalau kita hewan ya veteriner, melindungi hewannya gitu. Selama ini ya Dok ya, kita kan sering banget dengar di dunia manusia nih, virus-virus kena sama kita. Contoh ada flu, itu virus kan ya Dok ya. Tapi kalau virus dari hewan nih Dok,
bisa nggak sih menyerang ke manusia, Dok? Bisa, virus itu ada yang bisa menyerang ke manusia, ada juga yang nggak bisa menyerang manusia. Jadi nggak semua virus yang menyerang hewan itu menyerang manusia. Otomatis cara mencegahnya ya, pertama untuk mencegahnya dulu nih, hewannya harus disehatkan dulu atau dijaga kesehatannya. Contohnya gimana? Dengan menjaga kondisi lingkungannya, harus tetap bersih. Mau itu hewan ternak ataupun hewan pet animal, kalau Sobat Livsy Vet punya pet animal di rumah, menjaga kesehatan hewan di rumah itu salah satunya dengan kebersihan kandangnya, lingkungannya gitu. Kemudian pakannya juga harus memenuhi gizinya, kemudian divaksin secara rutin, itu pet animal ataupun ternak sama sih seperti itu, agar mencegah si hewan ini kena penyakit dan menularkan ke kita. Nah, penyakit yang menular dari, atau virus ya, yang menular dari hewan ke manusia itu namanya virus yang bersifat zoonosis. Itu sih yang menyerang dari hewan ke manusia, walaupun nggak semuanya ya, seperti itu. Wah, terlihat banyak sekali ya Sobat Livsy Vet, ini virus doang ya ini. Tapi Sobat Livsy Vet perlu tahu juga nih, apa aja sih virus yang bisa menginfeksi kita ya dari hewan tadi, yang zoonosis tadi itu, Dok? Ya, virus yang bisa menyerang ke manusia itu ada berbagai macam ya. Contohnya pernah dengar ini nggak, avian influenza atau flu burung ya? Itu kan dulu rame banget di tahun 2000 sekianan. Sebenarnya sampai sekarang juga masih ada virus itu. Itu menular dari unggas ke manusia. Di Indonesia masih ada ya virus avian influenza, buat teman-teman Sobat Livsy Vet yang nggak tahu gitu. Kemudian yang lebih dekat dengan kita, mungkin kalau teman-teman Sobat Livsy Vet punya pet animal, anjing atau kucing, harus divaksin rabies ya, karena rabies itu adalah virus yang menular dari hewan ke manusia. Kemudian kalau akhir-akhir ini sempat dengar monkeypox. Monkeypox itu kan lagi happening ya sekarang. Nah, itu zoonosis juga, so be careful ya. Terus ada juga nipah atau hanta ya, itu dari kelelawar dan rodensia, itu juga menular ke manusia. Wah. Dan ini ya, penularannya juga bisa langsung atau nggak langsung. Kalau langsung itu misalnya dari cakaran atau gigitan gitu ya. Kalau tidak langsung itu bisa kontaminasi dari makanan atau air atau lingkungan gitu. Oh, ternyata banyak ya, Dok ya, cara penularan penyakit virus ini. Banyak banget. Iya. Kalau gitu, Dok, sebagai orang awam nih, Dok ya, itu gimana sih cara kita biar tahu buat penularan itu ciri-cirinya kayak gimana nih ada di hewan? Kita harus ngapain nih kalau ngelihat hewan itu, gimana cara kita tahu nih, Dok? Misalkan nih Sobat Livsy Vet ya, punya ternak atau punya pet animal atau hewan kesayangan itu tadi ya, apa aja deh hewannya, kelihatannya sakit gitu ya, cepat segera dibawa ke dokter hewan terdekat. Jangan didiagnosa sendiri ini apa, karena penyakit pada hewan ini macam-macam ya, nggak hanya karena virus, karena bakteri dan parasit juga bisa juga karena hal lain yang non infeksius gitu ya. Kalau infeksius kan bahaya nih, bisa zoonosis bisa enggak kan. Makanya kalau sudah tahu, wah hewan saya sakit, segera hubungi atau datang ke dokter hewan terdekat. Nah, dokter hewan nanti akan melakukan apa? Dokter hewan akan melakukan pemeriksaan pada hewannya, kemudian didiagnosa, kemudian nanti dokter hewan ini jika merasa perlu untuk dilakukan tes atau uji laboratorium nih. Fungsinya buat apa uji laboratorium ini? Fungsinya ya untuk memperkuat diagnosa dokternya nih. Misalnya dokternya ini sudah punya nih diagnosanya A gitu ya. Oh, tapi ini butuh untuk memperkuat diagnosa ini dibutuhkan uji laboratorium gitu. Nah, dokternya nanti akan mengambil sampel gitu ya dari hewan teman-teman nih untuk dikirimkan sampelnya ke laboratorium. Bisa juga bukan dokter hewan ya, bisa juga kalau misalnya ternak begitu ya, kemudian pengambilan sampel misalnya ternak ayam gitu ya, diambil sampel darahnya nih yang paling sering di lab virologi ya, diambil sampel darahnya karena mungkin peternaknya sudah tahu ya kalau ini tuh harus diambil sampel darahnya nih untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Itu juga bisa, boleh ambil sampel kemudian dikirimkan ke kami, ke laboratorium virologi gitu ya, atau laboratorium diagnostik lah ya, diagnostiknya laboratorium PRMP veteriner, bisa seperti itu. Nah,
fungsinya tadi untuk apa sih hasil uji laboratorium? Untuk peternak atau untuk dokter hewan atau untuk dokter hewan yang memang membantu peternak gitu ya. Fungsinya untuk pertama tadi memperkuat diagnosa, kemudian merencanakan pengobatan. Jadi kalau sudah diagnosanya kuat nih, ditambah dengan hasil lab nih, dokter hewan ya, bisa merencanakan pengobatan yang tepat dari hasil uji laboratorium tersebut. Bisa juga untuk memantau kondisi penyakitnya udah separah apa, itu juga bisa uji laboratorium lab virologi ya, kalau di lab virologi. Oh, ternyata banyak ya dok ya. Tadi kan dokter sempat bilang nih, kalau kita bisa mengirimkan sampel atau apapun itu ke BRMP veteriner, khususnya laboratorium virologi nih. Tapi saya dan Sobat Lisivet pasti belum tahu, sebenarnya BRMP veteriner ini untuk virologi, kita tuh bisa untuk melakukan pengujian apa saja sih dok? Untuk di lab virologi di diagnostiknya BRMP veteriner ya, teman-teman atau Sobat Lisivet bisa kirim sampel untuk misalnya nih, Sobat Lisivet punya ternak gitu ya, atau bekerja di perusahaan yang peternakan gitu ya, bisa kirim sampel berupa misalnya serum, itu untuk uji hemagglutinasi inhibisi atau HI ya, bisa HI untuk avian influenza atau AI, kemudian ND bisa, EDS bisa, kemudian PCR biasanya kita yang sering adalah PCR untuk AI, flu burung itu ya, atau LSD, kemudian ELISA juga. ELISA kita bisa untuk IP atau infectious bronchitis, IBD, infectious bursal disease. Kemudian ada juga ELISA untuk LSD, itu yang ya sekarang memang di Indonesia sedang happeningnya itu ya. Kemudian kita juga bisa isolasi identifikasi untuk virus unggas terbatas, untuk virus unggas sementara ini. Wah, Sobat Lisivet, banyak sekali ya jenis pengujian yang bisa dilakukan di lab viro ini. Tapi dok, kalau kita mau ngirim sampel nih dok, tahapannya apa sih dok buat sampai ke BRMP veteriner ini? Gampang banget sih, teman-teman atau Sobat Lisivet ya. Pertamanya siapkan dulu sampelnya dan pastikan bahwa sampel teman-teman ini siap untuk diuji ya. Maksudnya siap diuji itu dalam kondisi yang baik gitu-gitu, kemudian dikirimkan ke laboratorium BRMP veteriner dalam hari ini lewat diagnostik ya, diagnostik BRMP veteriner, dikirimkan saja, kemudian nanti dari bagian diagnostik akan menginformasikan estimasi pengerjaannya bisa selesai misalnya dalam berapa hari nih, 5 hari atau 7 hari, nanti akan diestimasikan dan diberi informasi berapa lama hasil teman-teman atau Sobat Lisivet akan jadi begitu ya. Kemudian nanti akan diinformasikan juga misalnya, oh ini antriannya sedang panjang nih, nanti mungkin agak lewat sedikit gitu, tapi jangan khawatir, kita akan pasti usahakan kurang dari estimasi gitu. Wah, begitu Sobat Lisivet. Pokoknya kalau Sobat Lisivet punya sampel, langsung datang ke lab diagnostik ya dok ya, untuk diarahkan ke lab virologi. Tapi tadi dokter sempat bilang nih, kalau lama pengerjaan sampel itu beda-beda ya ternyata dok? Iya, beda-beda. Misalnya nih kayak hemagglutinasi inhibisi, itu maksimal kita 5 hari, maksimal ya. Tapi kita akan selalu usahakan kurang dari 5 hari ini. Dan kalau misalnya ada banyak sampel yang harus kami kerjakan, mungkin agak molor begitu, pasti akan diinformasikan dari pihak diagnostik ya, jangan khawatir. Kemudian kalau PCR maksimal 7 hari, ELISA juga maksimal 5 hari. Wah, tadi dokter sempat bilang nih kalau ternyata banyak banget pengujian yang bisa dilakukan di BRMP veteriner ini. Lumayan lah ya. Iya nih dok. Tapi saya dan teman-teman Sobat Lisivet ini belum tahu nih dok, gimana sih tahapan untuk mengirimkan sampel ke BRMP veteriner dok? Gampang banget ya. Jadi teman-teman atau Sobat Lisivet bisa datang ke gedungnya BRMP veteriner ya, atau Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner. Datang aja dengan membawa sampel yang Sobat Lisivet harus pastikan sampelnya dalam kondisi baik ya, dengan syarat-syarat sampel yang baik untuk diuji. Kemudian bawa saja ke layanan diagnostiknya BRMP veteriner. Nanti dari layanan diagnostik yang akan memberikan sampel tersebut ke lab yang bersangkutan ya. Kalau misalnya Sobat Lisivet bawa sampel untuk minta diuji HI gitu ya, atau uji PCR untuk virus gitu ya, atau ELISA untuk
virus begitu ya. Nanti dari layanan diagnostik yang akan memberikan ke laboratorium virologi untuk diuji. Nah, kemudian dari petugas layanan diagnostik tersebut yang akan memberikan informasi lebih lanjut ke Sobat Lisivet nanti kapan estimasi hasilnya akan jadi gitu ya. Nanti akan diinformasikan berapa lamanya, sekitar tanggal berapa, kemudian biayanya gitu. Mudah sekali sih, tinggal bawa aja intinya. Oke nih dok, tadi dokter juga sempat bilang kalau tiap pengujian itu ternyata lama pengerjaannya berbeda ya dok ya? Ya beda-beda ya. Kalau misalnya nih PCR maksimal kita pengerjaannya 7 hari, ini maksimal ya. Berarti kita usahakan akan kurang dari 7 hari ya hasilnya sudah jadi gitu ya lembar hasil ujinya. Misalnya kalau ELISA kita maksimal 5 hari, HI juga maksimal 5 hari. Tapi jangan khawatir, kita akan berusaha sebelum 5 atau 7 hari udah ada hasilnya gitu ya. Kalaupun nanti ternyata pengujian kita lagi penuh nih, lagi banyak gitu, antriannya masih panjang nih, nanti akan diinformasikan oleh petugas layanan diagnostik estimasinya hasilnya kapan gitu. Tapi kami akan selalu berusaha untuk agar hasil pengujiannya keluar lebih cepat dari estimasi, jangan khawatir. Nah itu, Sobat Lisivet jangan khawatir. Nah, kalau dok, kadang kan kami ini, saya ya atau Sobat Lisivet juga, itu cuma punya kucing 1 nih dok. Itu adakah jumlah minimal atau berapa sih jumlah sampel yang bisa kita kirimkan ke BRMP Veteriner ini dok? Kalau untuk ELISA kan modelnya kayak plate gitu ya. Kalau Sobat Lisivet tahu itu ada minimalnya memang. Nanti tergantung virusnya mau nguji apa, nanti ada minimalnya. Gimana kalau misalnya minimalnya 10, tapi saya cuma punya sampel yang ingin diujikan 5 aja, separuh nih. Nggak apa-apa, bisa juga. Cuman memang nanti kita akan mengujinya dihitungnya 10 gitu ya. Kalau misalnya mau menguji PCR cuman 1 nih, mau PCR avian influenza gitu ya, flu burung, punya burung hias di rumah sebagai hewan kesayangan misalnya, kemudian di swab mau diujikan nih avian influenzanya, tapi cuma 1, bisa nggak? Bisa, walaupun cuma 1 gitu bisa. Kalau PCR kita akan layani, hemaglutinasi inhibisi juga bisa, 1 biji juga bisa kita layani gitu ya. Hanya kalau HI atau hemaglutinasi inhibisi, AI, ND atau EDS, kalau 1 ya tidak mencerminkan populasi gitu ya. Jadi kalau untuk HI biasanya yang mengujikan peternak atau teman-teman atau Sobat Lisivet yang peternak, sebaiknya tidak 1 dong ya, karena itu tidak mencerminkan dari hasil antibodinya suatu kelompok itu gitu. Jadi ada minimalnya sebenarnya. Nanti mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut ke bagian layanan diagnostik, misalnya punya populasi sekian, saya ambil berapa ya sampelnya, itu kita bisa informasikan, kita bisa bantu informasikan berapa minimal sampel yang sebaiknya diambil. Wah, sangat informatif ini dok. Karena kucing saya cuma 1 nih dok. Bisa sih, nggak apa-apa sih. Kalau mau di swab di PCR gitu ya, cuma satu ekor, 1 sampel gitu, boleh silahkan. Wah iya dok. Sama saya mau tanya lagi nih dok. Kan ada ketentuan jumlah sampel nih dok ya. Berarti selama ini nih dok, ada nggak sih kayak misalnya dia jumlahnya itu kurang atau tidak sesuai dengan ketentuan dari pengiriman sampel gitu, adakah kasus demikian dok? Ada, jumlahnya kurang begitu ya, nggak masalah, tetap kita uji walaupun tadi ya disesuaikan berapa minimalnya begitu ya. Kalau yang bisa kita uji 1 juga kita lakukan, kalau ada minimalnya ya dari teman-teman atau Sobat Lisivet kirim berapa ya udah itu kita uji, walaupun misalnya harusnya minimal sampelnya sekian gitu, nggak masalah. Kalau sampel yang datang tidak sesuai syarat dari sampelnya, itu juga ada, maksudnya syarat sampelnya tuh syarat kualitas sampel yang bisa kami uji, itu juga ada yang datang demikian. Dan mohon maaf kalau misalnya datang dengan sampel yang kurang baik ya, contohnya seperti busuk atau perubahan warnanya sudah terlalu drastis gitu ya, kemudian sampelnya terlihat rusak seperti itu, kemudian misalnya kemasannya sudah pecah atau bocor kan, kalau begitu kan
kita tidak bisa menguji ya, itu mohon maaf, mungkin kita kembalikan gitu kan. Kasihan juga Sobat LisiVet udah jauh-jauh datang, tapi kalau sampel yang kita uji kurang oke, nanti hasilnya kurang oke juga gitu. Wah iya nih dok, karena ya kami kan kadang saya juga dok di rumah itu gimana ya, kayak alat-alatnya kurang lah dok kalau misalnya mau nyiapin sampel gitu dok. Kalau misalnya gitu dok, yang tadi kondisinya itu nggak terlalu baik nih untuk pengujian, itu berpengaruh ya dok ya sama pengujian? Itu berpengaruh sekali ya, jadi untuk teman-teman atau Sobat LisiVet yang mau datang membawa sampel, mungkin bisa ditanyakan dahulu ke layanan diagnostik syarat-syarat untuk sampel yang baik untuk bisa diuji itu seperti apa, atau teman-teman juga bisa membuka dari link websitenya BRMP Veteriner ya, di situ bisa dicari. Misalnya sampel yang mau dibawa adalah serum unggas gitu, itu syaratnya gimana sih minimal? Contohnya misalnya harus dibawa kemari dengan suhu yang dingin, berapa derajat, di websitenya sudah dijelaskan berapa gitu ya, berapa derajat. Kemudian sampelnya tentu tidak rusak ya dan tidak busuk. Kemudian sampel juga diletakkan pada wadah yang tertutup rapat dan tidak pecah seperti itu ya. Kalau pecah kan kalau misalnya cairannya keluar, apa yang bisa kita uji gitu kan. Betul. Atau nanti misalnya harusnya sekian mili tapi ternyata kalau tumpah dan bocor kan berkurang ya, takutnya hasilnya kurang oke gitu. Kemudian misalnya mau uji PCR dari swab gitu ya, itu jangan dikirimkan dalam kondisi swabnya kering begitu, jadi harus dicelupkan pada media lah ya, seperti itu. Jadi sebelum Sobat LisiVet kemari membawa sampel, tolong dibaca dulu atau ditanyakan ke layanan diagnostik. Wah, kalau dari penjelasan dokter tadi berarti sampel-sampel, kondisi sampel itu sangat berpengaruh ya dok ya? Sangat berpengaruh, karena kalau sampel yang Sobat LisiVet kirimkan ternyata kualitasnya kurang baik, ditakutkan nanti hasil yang kami uji hasilnya itu kurang baik juga. Kan jadinya sayang sekali ya, rugi jauh-jauh Sobat LisiVet datang untuk mengirimkan sampelnya, kemudian kita uji, akhirnya hasilnya tidak seperti seharusnya. Jadi sampel yang baik itu akan menghasilkan hasil pengujian yang lebih akurat gitu. Jadi sebaiknya, bukan sebaiknya sih, harusnya memang Sobat LisiVet mengirimkan sampel dengan kualitas yang baik, yang tidak rusak dan sebagainya, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, agar hasil yang kami keluarkan juga adalah hasil yang terbaik gitu ya, yang diinginkan oleh Sobat LisiVet. Begitu dok. Sama satu pertanyaan terakhir nih dok, kalau sampel yang masuk di BRMP Veteriner itu setelah diuji, apakah langsung dimusnahkan ya dok? Tidak langsung kita musnahkan ya, jangan khawatir. Memang kita prosedurnya setelah Sobat LisiVet kirimkan sampel ke layanan diagnostik, nanti akan diteruskan ke lab yang bersangkutan, misalnya ke lab virologi begitu ya. Kemudian akan kami simpan selama 3 bulan. Setelah 3 bulan akan kami musnahkan. Kenapa 3 bulan? Ya 3 bulan ini maksudnya dikhawatirkan misalkan ada komplain begitu ya tentang hasil pengujiannya, itu bisa kita uji kembali dalam rentang waktu 3 bulan. Setelah 3 bulan akan kami musnahkan sampelnya dan tidak menerima komplain lagi begitu ya. Jadi batasnya 3 bulan. Dan sampel yang Sobat LisiVet kirimkan ke kami kalau sudah masuk ke lab virologi nih, itu tidak bisa diminta kembali oleh Sobat LisiVet ya. Jadi pastikan bahwa sampel yang sudah dikirimkan ke kami adalah sampel yang 100% akan kami uji, jadi tidak akan kami kembalikan kalau diminta. Jadi kalau misalnya Sobat LisiVet butuh spare atau butuh sampel yang sama untuk disimpan, nah dibagi dulu sebelum dikirimkan ke kami, dibagi dulu, sebagian disimpan oleh Sobat LisiVet untuk cadangan, sebagian kami uji, dan kami juga akan mencadangkan sampel tersebut selama maksimal 3 bulan. Kalau ada sisanya ya, kadang memang Sobat LisiVet mungkin karena sampelnya cuma sedikit, jadi memang tidak ada yang bisa kita simpan gitu ya, kalau ngepres gitu ya. Kalau misalnya butuh pengujiannya sekian, dari Sobat LisiVet kirimnya juga dalam jumlah yang sama, otomatis kita tidak bisa simpan kalau yang seperti itu. Kalau ada sisa akan kita simpan maksimal 3 bulan, setelah itu kita musnahkan. Wah, jadi ingat Sobat LisiVet, jangan kirim sampel sedikit. Nah, tidak terasa nih dok,
Ini banyak sekali info yang sudah ada, yang sudah disampaikan sama Dok Inggar terkait virologi pada kita nih, saya dan Sobat Lisivet juga. Tidak terasa juga ternyata sudah ada di penghujung podcast hari ini. Terima kasih Dok Inggar atas informasi yang telah Dok Inggar berikan pada saya dan juga Sobat Lisivet sekalian. Semoga info hari ini dapat membantu Sobat Lisivet sekalian dalam mengenal virologi beserta berbagai pengujian virologi di BRMP Veteriner. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun sosial media BRMP Veteriner. Saya Trio beserta Dr. Inggar pamit undur diri. Sampai jumpa di Lisivet Menyapa selanjutnya. Dadah!